Hai, berjumpa kembali dengan saya Ike Farida dalam Indonesia Law Study. Mari 7 menit bersama saya kita belajar hukum Indonesia. Tapi sebelum dimulai, saya ingin minta agar di-like, di-komen, dan di-subscribe video ini. Oke? Dalam episode kali ini, saya ingin membahas tentang hukum perseroan. Kenapa hukum perseroan ini dianggap penting? Karena dari hukum perseroan inilah kita bisa memulai usaha. Di Indonesia sendiri, badan hukum itu terbagi menjadi satu yayasan. Kedua adalah perseroan terbatas. Ini terbagi menjadi dua, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Tertutup itu artinya sahamnya tidak bisa dibeli di bursa efek. Dari mulai kecil, perusahaan, usaha mikro, menengah, sampai dengan kecil, menengah, UMKM, terus kemudian dan usaha-usaha lain yang besar. Nah, adapun perseroan yang sudah terbuka itu sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat di Bursa Efek Jakarta. Yang ketiga adalah bentuk dari badan hukum adalah BUMN. Antara lain itu adalah Persero dan Perum. Yang keempat adalah BUMD. BUMD itu daerah dan juga di desa. Nah, itu adalah salah satu beberapa jenis dari badan hukum. Nah, sekarang saya ingin memberikan masukan atau kita membahas bagaimana cara mendirikan sebuah perusahaan. Mendirikan sebuah perusahaan itu pertama kita harus mencari nama yang tepat. Nama kita cari atau bukan mencari dalam artian membuat nama perusahaan, nanti kita berikan ke notaris, notaris akan mencari nama ini sudah ada atau belum, sudah dipakai atau belum. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun anggaran dasar. Anggaran dasar ini sangat penting fungsinya buat mereka para pemegang saham atau para pendiri perseroan tersebut. Jadi kiranya bukan saja ke notaris, tapi sebaiknya dikonsultasikan juga ke pengacara. Karena kalau ke notaris dia lebih banyak ke hanya membuat anggaran dasar sesuai dengan keinginan para pihak. Kalau keinginan para pihak itu harus diwakili dan difasilitasi oleh pengacara. Yang berikutnya adalah kita juga harus membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang lain adalah domisili. Kita ada di mana nih domisilinya? Di Jakarta kah? Di Surabaya kah? Di gedung apa? Harus jelas. Dan harus minta surat keterangan domisili. Berikutnya adalah tentang modal. Modal ini bisa dilakukan oleh minimum 2 orang. Kecuali untuk usaha mikro. Itu boleh didirikan oleh 1 orang. Kalau sekarang sampai dengan tahun 2020 ini itu harus didirikan oleh minimum 2 orang. Kemudian yang lainnya adalah setelah didirikan, ada satu lagi yang terlewat. Kalau itu adalah PMA, itu beda lagi ya. Beda lagi karena itu harus tunduk kepada aturan-aturan yang dikeluarkan juga oleh BKPM. Kita harus tahu apakah pemodal asing itu sesuai dengan negatif list atau tidak. Kalau sesuai oke, kalau tidak sesuai harus disesuaikan. Yang berikutnya adalah apa sih sebetulnya perseroan terbatas ini? Perseroan terbatas ini adalah sebuah kesepakatan antara para pendiri di mana mereka didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 harus tunduk kepada undang-undang tersebut. Didirikan dan dia beroperasi seperti itu ya. Kemudian yang penting lainnya terkait dengan perseroan terbatas adalah adanya organ. Organ ini terdiri dari 3, yaitu rapat umum pemegang saham, kemudian BOC itu adalah Dewan Komisaris, kemudian adalah direksi atau BOD, Board of Director. Mereka masing-masing punya fungsi. Organ yang paling tinggi posisinya, kekuatannya, otoritasnya adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di mana di dalam rapat itulah kemudian bisa ditentukan aturan-aturan baru terkait dengan perseroan, disepakati oleh para pemegang saham. RUPS minimum dilakukan 1 tahun dan 1 kali. RUPS ada 2 macam, tahunan dan luar biasa. Luar biasa itu didirikan atau diselenggarakan atas permintaan mungkin misalnya pemegang saham dan seterusnya. Kemudian BOD dan BOC itu paling sedikit 1 orang masing-masing. Jadi kalau perusahaan didirikan oleh 2 orang, maka 1 orangnya adalah
Direksi satu orangnya adalah komisaris. Fungsinya adalah komisaris itu memberikan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi. Direksi menjalankan operasional perusahaan. Direksi juga punya kewajiban antara lain apa? Antara lain dia harus tahu undang-undang perburuhan. Ketika karyawannya lebih dari 10 orang harus membuat peraturan perusahaan. Kemudian dia juga harus tahu ketika dia berhadapan dan sudah ada serikat pekerja misalnya. Direksi juga harus tahu tentang aturan perpajakan misalnya dan seterusnya. Nah, yang lain adalah terkait dengan modal. Itu ada modal dasar, ada modal ditempatkan, ada modal disetor. Ya, karena waktunya sangat terbatas, saya hanya ingin memberikan beberapa tips. Sebelum masuk ke tips, saya ingin memberitahukan bahwa pemegang saham itu dia punya hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham, hak mendapatkan dividen, dan ada hak-hak lain yang diatur oleh anggaran dasar. Tapi dia tidak punya kewajiban selain dia menyetorkan modal sebelum dia jadi pemegang saham. Setelah jadi pemegang saham dia tidak punya kewajiban. Nah, tips terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan perseroan terbatas. Satu, untuk mendirikan perseroan itu ada banyak hal yang harus dikonsultasikan. Berkonsultasi ke notaris tidak cukup, karena notaris memiliki kewenangan ataupun skop yang lebih terbatas. Jadi konsultasikan ke ahli hukum, ke pengacara, ke kantor hukum. Kemudian yang kedua adalah tolong harus diatur mengenai kewajiban pemegang saham, kewajiban BOD dan kewajiban BOC, kewajiban direksi dan kewajiban komisaris. Tadi sudah saya sampaikan ya, direksi itu juga wajib menyelenggarakan RUPS. Kemudian kalau yang ketiga, tips yang ketiga adalah ketika itu PT asing ataupun PT TBK, dia terikat dengan kewajiban lainnya. Misal dia wajib untuk punya konsultan atau kantor akuntan publik. Dia wajib untuk punya konsultan tetap. Wajib dalam artian lebih baik ada konsultan tetap selain konsultan independen maksudnya. Bukan konsultan dari kantornya sendiri. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya akhiri untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ike Farida undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Salam.